pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Anak-anak, pada topik kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kita, yaitu mengenai tata nama senyawa dan penyetaraan reaksi kimia. Kenapa sih Bu kita harus belajar tata nama senyawa dan penyetaraan reaksi? Begini anak-anak, setiap topik kimia yang kita pelajari selalu berkaitan dengan zat kimia, baik itu atom, unsur, maupun senyawa. Banyak senyawa kimia yang ada dalam kehidupan kita, misalnya garam dapur. Garam dapur sering kita gunakan untuk memasak. Nah, rumus kimianya adalah NaCl. Dengan nama senyawanya, natrium klorida. Ada lagi nih. Apa Bu? Asam cuka. Nah, asam cuka ini biasanya kita tambahkan pada makanan bakso. Nah, rumus kimianya adalah CH3COOH dan namanya yaitu asam asetat. Nah, jika kita perhatikan, garam dan asam ini namanya jauh berbeda ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan tata nama senyawa untuk memudahkan kita membedakan setiap senyawa kimia. Nih, mungkin kalian bertanya-tanya, apa aja sih Bu yang akan kita pelajari? Jadi, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama tentang tata nama senyawa ion. Nah, selanjutnya yaitu tata nama senyawa molekul dan penyetaraan reaksi kimia. Tapi, sebelum kita mempelajari 3 topik itu, kalian harus mengulang-ulang kembali materi yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, yaitu mengenai senyawa ionik, senyawa molekul atau senyawa kovalen, juga bilangan oksidasi. Nah, jika kalian sudah mengulang 3 materi itu dengan baik, maka kalian semua bisa lanjut ke pelajaran kita pada hari ini. Nah, simak ya. Tata nama yang dibahas adalah tata nama ionik dan tata nama molekul. Senyawa ion bisa kita bagi menjadi 2, yaitu logam dengan satu jenis kation dan logam dengan lebih dari satu jenis kation. Satu jenis ion misalnya Na+, Ca2+. Ca hanya punya satu jenis ion, yaitu Ca2+. Yang lebih dari satu jenis ion, misalnya Fe, ada Fe2+, ada Fe3+. Biasanya, yang satu jenis ion adalah golongan utama dalam tabel periodik, sedangkan yang lebih dari satu jenis merupakan logam transisi. Ada pengecualian pada logam golongan transisi. Nah, pengecualiannya adalah kecuali Zn 2+, kemudian Ni 2+, dan Cu sering dalam 2+. Bagaimana penamaannya? Misalkan kita punya NaBr, kita tulis natrium bromida, diberi akhiran ida. Kemudian misalkan CaCl2, kalsium klorida. Untuk kation yang lebih dari 1, misalkan FeSO4, karena SO4 itu -2, maka Fe+2. Sehingga kita beri nama besi 2 sulfat. 2 ini menunjukkan bilangan oksidasi Fe. Lalu misalkan kita memiliki CrOH 3 kali. Karena OH itu -1, maka totalnya -3. Dan krom 3, sehingga diberi nama krom 3 hidroksida. Maka, jika kita memberikan nama untuk senyawa ion, kenali terlebih dahulu apakah logamnya merupakan golongan utama,
sehingga tidak perlu menuliskan angka Romawi atau golongan transisi, sehingga kita harus mencantumkan angka Romawi di depannya. Nah, untuk senyawa molekul, misalnya SO2, kita tulis belerang. Nah, karena ada dua, maka dioksida. Terdapat akhiran ida dan awalan di. Jika satu, tambahannya mono. Jika dua, tambahannya di. Jika tiga, tambahannya tri. Jika empat, tambahannya tetra. Jika lima, tambahannya penta, dan seterusnya. Misalnya kita mempunyai Cl2O7, maka namanya diklorheptaoksida. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai tata nama senyawa ionik dan tata nama senyawa molekul. Nah, sekarang giliran kalian semua untuk mencoba mengerjakan atau memberi nama dari 6 senyawa yang sudah Ibu sediakan. Nah, waktunya cuma 3 menit ya. Jadi, satu senyawa hanya 30 detik. Oke, kuisnya kita mulai dari sekarang ya. Terdapat 6 senyawa yang pastinya sudah kalian beri nama ya.
Nah, untuk memberikannya nama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Apakah senyawa tersebut senyawa ionik atau molekular? Karena jika kita salah menentukan dia senyawa ion atau molekul, kita juga akan salah dalam memberinya nama. Nah, yang pertama ialah KBr. K logam, Br non-logam. Maka ini senyawa ionik. Berarti kita gunakan tata nama senyawa ionik. K kalium, termasuk golongan utama, maka tidak perlu angka Romawi. Br-nya bromida. Yang kedua, SO2. S non-logam, O non-logam, maka dia senyawa molekul. S-nya sulfur, O-nya oksida. Karena ada dua, maka dioksida. Yang ketiga, FeCl3. Fe logam, Cl non-logam, maka dia senyawa ionik. Fe besi yang merupakan golongan transisi, maka harus ada bilangan oksidasinya. Cl-1 dikali 3 min 3, dan Fe plus 3. Jadi namanya besi 3 klorida. Yang keempat yaitu HClO2. H non-logam, Cl non-logam, maka ini senyawa molekul. H-nya merupakan hidrogen, ClO2 merupakan klorid. Dapat pula diberi nama asamnya, yaitu asam klorid. Misal kita memiliki H2S, cukup diberi nama dihidrogen sulfida atau asam sulfida. Ini khusus untuk senyawa asam. Yang kelima, N2O5, N non-logam, O non-logam, maka dia senyawa molekul. Terdapat 2 buah nitrogen, maka dinitrogen. Dan 5 oksigen, maka pentaoksida. Yang keenam, CaCl2.6H2O. Titik ini menunjukkan bahwa dia adalah hidrat. Ca logam, Cl non-logam, maka dia senyawa ion. Lalu ada tambahan H2O dengan titik. Ini senyawa hidrat. Bagaimana tata nama senyawa hidrat? Kita beri nama terlebih dahulu senyawa ionnya. Ca logam utama cukup ditulis kalsium. Cl merupakan klorida. Lalu 6 heksa dan H2O merupakan hidrat. Materi selanjutnya yaitu penyetaraan reaksi kimia. Contohnya kita mempunyai reaksi CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Untuk penyetaraan reaksi kimia, jumlah atom pada ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Pada ruas kiri ada atom C, H, dan O. Untuk mempermudah, yang pertama kali disetarakan adalah atom yang hanya satu zat di ruas kiri dan satu zat di ruas kanan. Pada ruas kiri, C hanya ada pada CH4 dan di ruas kanan hanya ada pada CO2. Kita dapat dimulai dari C, lalu H hanya ada pada CH4 di ruas kiri dan H2O di ruas kanan. Maka kita juga dapat memulai dari H. Jadi, jangan menyetarakan dari oksigen, karena akan membuat kita penyetaraan secara berulang-ulang. Misalnya, dimulai dari C. C di kiri ada 1, di kanan ada 1, maka sudah setara. Selanjutnya, H di kiri ada 4, di kanan ada 2. Maka yang di kanan kita kali 2.
menjadi 4. Sekarang sudah setara. Terakhir oksigen. Oksigen di kiri ada 2, di kanan ada 2 ditambah 2, yaitu 4. Maka agar setara, oksigen di kiri kita kali 2. Menjadi 4. Sekarang sudah setara. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai penyetaraan reaksi kimia. Sekarang giliran kalian untuk mengerjakan satu soal mengenai penyetaraan reaksi kimia. Nah, ini nih soalnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Yuk dicoba. MgO ditambah H3PO4 menghasilkan Mg3PO4 2 kali ditambah H2O. Kita cek, di sini ada unsur Mg, O, H, dan P. Mg muncul 1 kali di MgO dan 1 kali di Mg3PO4 2 kali. Kemudian oksigen. Ada banyak, maka oksigen disetarakan di akhir. Untuk hidrogen, hanya 1 kali di H3PO4 dan 1 kali di H2O. Boleh didahulukan. Dan kemudian P, 1 di H3PO4 dan 1 di Mg3PO4 2 kali. Jadi, kita bisa mulai dari Mg, H, atau P. Mg di kiri ada 1, di kanan 3, maka yang di kiri kita kali 3, sehingga ini 3, ini juga 3. Sudah setara. Untuk H, di kiri ada 3, di kanan ada 2, maka yang di kiri kita kali 2, dan yang di kanan kita kali 3. Sudah setara. Selanjutnya, P di kiri ada 2, di kanan juga sudah 2, maka sudah setara. Yang terakhir oksigen. Seharusnya oksigen juga sudah setara, karena kita sudah menyetarakan Mg, H, dan juga P. Mari kita cek. Di kiri, 3 ditambah 8, sama dengan 11. Dan di kanan, 8 ditambah 3, sama dengan 11. Jadi, sudah setara. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai tata nama senyawa dan penyetaraan reaksi kimia. Materi kita yang selanjutnya yaitu mengenai tata nama senyawa asam dan tata nama senyawa garam. Akan kita bahas di minggu depan. Agar kalian lebih memahami dan mengerti materi pada hari ini, jangan lupa kalian kerjain ya soal-soal di KPD kalian. Ada tuh di halaman 25. Jangan lupa juga untuk terus mengulang-ulang pembelajaran kita yang sudah dipelajari. Jangan lupa juga cari-cari, kan banyak tuh di Google. Nah, semoga pembelajaran kita bermanfaat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.